Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Saat ini saya berada di dapur rumah saya, sepi karena saya nggak dibantu istri saya. Hari ini istri saya WFO. Terima kasih sudah menyimak video saya di minggu lalu, yaitu tentang salah kaprah istilah takjil dan minal aidin wal faizin. Semoga dengan adanya video itu mampu merubah paradigma kita tentang dua istilah tersebut. Nah, setelah video itu tayang di YouTube, ada beberapa komentar di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya. Salah satunya ada yang meminta untuk dibahas tentang halal bihalal. Untuk itu, di episode kali ini, Cerita MW akan mengulas tentang halal bihalal. Mari kita simak. Nah, sahabat semua, kalau saya merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka halal bihalal itu diartikan sebagai maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa. Biasanya diadakan di tempat tertentu dan oleh sekelompok orang tertentu. Namun, halal bihalal ini ternyata diadaptasi dari bahasa Arab, yaitu hala atau halala, yang artinya penyelesaian masalah, meluruskan benang kusut, mencairkan yang beku, melepaskan ikatan yang membelenggu. Meskipun ini diambil dari bahasa Arab, namun tidak ada satupun orang Arab yang melaksanakan kegiatan halal bihalal ini. Bahkan sahabat, saya tidak menemukan satupun istilah halal bihalal ini di dalam Quran dan hadis. Kalau sahabat menemukan, mungkin bisa di-sharing ke saya ya. Oleh sebab itu, saya bisa menyimpulkan bahwasanya di hari ini halal bihalal itu made in Indonesia atau asli dari Indonesia. Hanya orang Indonesia yang melakukan kegiatan halal bihalal. Nah, ada yang berpendapat bahwa kegiatan, bukan istilah ya, kegiatan pertama kali halal bihalal ini diadakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, atau yang kita kenal dengan Pangeran Sambernyawa. Jadi setelah Idul Fitri, Pangeran Sambernyawa ini mengumpulkan semua pujangga dan prajuritnya ke istana untuk kemudian mereka sungkem ya. Jadi para pujangga dan prajuritnya itu sungkem terhadap raja dan permaisurinya. Mungkin kalau sahabat tahu, di hari ini istilahnya adalah open house. Jadi yang dilakukan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya ini adalah open house di hari ini ya. Jadi itu asal muasal kegiatan halal bihalal. Kemudian saya cari lagi nih literatur yang lain. Ternyata selain di KKBI tadi yang sudah saya bacakan di depan, istilah halal bihalal ini juga sudah ditemukan di Kamus Jawa Belanda karya Dr. Pegu di tahun 1938. Jadi halal bihalal ini berasal dari kata alal be halal dan halal be halal, yang artinya kurang lebih adalah dengan salam ketika datang, dengan salam ketika pergi. Untuk apa? Untuk memohon maaf kepada orang yang lebih tua atau orang lainnya setelah berpuasa. Nah, biasanya halal bihalal ini dilakukan pada momen lebaran atau bisa jadi pada tahun baru Jawa. Ya. Kemudian ada juga suatu riwayat yang menurut saya menarik nih. Ada yang bilang halal bihalal ini bermula dari pedagang martabak yang berdagang di Taman Sriwedari, Solo. Sekitar tahun 1935 sampai 1936. Pada waktu itu,
makanan martabak ini masih merupakan makanan baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, pedagang martabak itu dibantu oleh pembantu pribuminya, kemudian mempromosikan dagangannya dengan kata-kata atau slogan martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal. Maka sejak itu sahabat semua, istilah halal bihalal ini mulai populer di masyarakat Solo. Dan masyarakat Solo akhirnya menggunakan istilah halal bihalal itu sebagai sebutan pergi ke Sriwedari di hari Lebaran atau silaturahim di hari Lebaran. Nah, itu salah satu riwayat yang saya juga baru tahu, sahabat, cukup menarik. Masyarakat Solo ternyata mengenal lebih dulu istilah halal bihalal itu. Namun ada pendapat populer lainnya. Ya, jadi dari literatur yang saya temukan, halal bihalal ini yang mempopulerkan adalah Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Beliau adalah salah satu ulama besar di Indonesia. Beliau adalah ulama NU yang pada waktu itu dimintai pendapat oleh Presiden pertama RI, yaitu Bung Karno. Jadi kisahnya seperti ini. Di tahun 1948, kondisi Indonesia pada waktu itu terancam disintegrasi bangsa karena para elitnya saling bermusuhan atau tidak rukun. Kemudian ditunjang lagi dengan adanya pemberontakan DITII dan PKI di Madiun. Maka pada pertengahan bulan Ramadan 1948, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Kasbullah ini ke Istana Negara. Kemudian Bung Karno meminta saran dari Kiai Haji Wahab untuk membuat suatu acara di mana acara itu bisa menurunkan tensi politik yang sedang memanas pada waktu itu. Kemudian Kiai Wahab ini memberi masukan kepada Bung Karno pada waktu itu untuk diadakan silaturahim. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah mau menjelang Idul Fitri. Namun, Bung Karno berkata kepada Kiai Wahab, saya tidak mau menggunakan istilah silaturahim. Harus ada istilah yang lain, kata Bung Karno. Kemudian Kiai Wahab ini menjelaskan. Jadi apa yang dilakukan oleh para elit politik itu dengan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, dengan saling curiga, kemudian menuduh yang tidak-tidak, itu adalah perbuatan dosa. Nah, dan dosa itu adalah haram. Supaya mereka tidak dosa atau tidak haram itu tadi, maka harus dihalalkan. Bagaimana caranya dihalalkan? Caranya menghalalkan yaitu dengan membuat semua pemimpin partai politik pada waktu itu duduk di dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Jadi tadi kalau curiga, saling menuduh itu haram, maka ada kegiatan yang halal nih, yaitu saling memaafkan. Sehingga nanti acara tersebut kita kemas dan kita beri nama adalah halal bihalal. Ternyata saran itu diterima oleh Bung Karno. Maka setelah hari raya diadakanlah acara halal bihalal. Bung Karno mengundang seluruh tokoh partai politik yang ada pada waktu itu untuk duduk dalam satu meja untuk makan bersama dan ujungnya saling maaf-memaafkan. Dan kegiatan itu dinilai efektif untuk menurunkan tensi politik yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana dengan saat ini? Ternyata saat ini kegiatan halal bihalal itu tetap dipergunakan terutama bagi kalangan pemerintahan. Seringkali mereka mengadakan halal bihalal atau para pejabatnya seringkali mengadakan open house di rumahnya. Kesimpulan saya mengenai halal bihalal ini, halal bihalal merupakan produk asli Indonesia, kegiatan yang sangat positif,
Mari kita jaga, mari kita lestarikan, karena dengan adanya halal bihalal ini mampu menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik atau saling mencurigai. Kita ganti dengan suasana saling maaf-memaafkan dan akan terjadi silaturahim yang sangat kuat. Saya rasa sampai di situ dulu sahabat untuk kali ini. Ini hari Jumat, sebentar lagi saya akan Jumatan. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.